Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai uji kompetensi 2 bab kedua ya, kimia kelas 12 semester 1 redoks dan elektrokimia. Untuk bagian pilihan ganda adik bisa lihat ya di YouTube kakak di Matkim Privat. Oke, langsung saja soal nomor 1. Jangan lupa subscribe dan share-nya ya dek. Terima kasih. Diketahui potensial elektroda aluminium, kadmium, dan tembaga sebagai berikut ya. Maka diketahui E0-nya aluminium, diketahui E0-nya kadmium, CD di sini ya, dan E0-nya tembaga masing-masing adalah negatif 1,66 volt, negatif 0,4 volt, dan positif 0,34 volt. Poin A, tuliskan diagram sel volta yang dapat disusun dari ketiga elektroda tersebut. Oke, saya akan mengerjakan untuk poin A ya. Notasi sel atau diagram volta itu adalah yang di kanan itu reduksi ya, yang di kiri oksidasi. Reduksi itu yang E0-nya lebih besar, sedangkan oksidasi E0-nya lebih kecil. Misalkan ya, saya akan menggunakan logam Al dengan CD. Maka CD itu E0-nya lebih besar ya daripada aluminium, maka kita letakkan CD di sini. CD mengalami reduksi, maka nanti CD2 plus menjadi CD, sedangkan oksidasinya adalah Al menjadi Al3 plus. Kemungkinan selanjutnya itu adalah notasi sel yang terbentuk dari logam Al dengan Cu, maka nanti Cu lebih besar ya, Cu mengalami reduksi, Cu2 plus menjadi Cu, maka Al mengalami oksidasi, Al menjadi Al3 plus. Kemungkinan yang lainnya itu adalah jika logam CD dengan Cu, maka nanti Cu mengalami reduksi, Cu2 plus menjadi Cu, oksidasinya itu adalah CD, CD menjadi CD2 plus. Oke, inilah notasi sel atau diagram sel volta yang dapat kita susun dari ketiga elektroda yang diketahui. Oke ya, lanjut saya akan masuk ke poin B. Tentukan potensial sel masing-masing sel volta itu. Nah, misalkan saya anggap ini adalah sel volta pertama, ini yang kedua, ini adalah yang ketiga ya. Maka nanti nilai E sel untuk sel volta yang pertama itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasinya. CD-nya itu adalah negatif 0,4, saya kurangi aluminium negatif 1,66. Maka artinya negatif 0,4 saya tambah dengan 1,66. Oke ya, maka nanti 6 kurangi 4 adalah 2, 1 kurangi 0 adalah 1. Positif 1,26 volt. Sekarang saya akan mencari nilainya E sel untuk notasi sel yang kedua ya. Maka nanti reduksinya Cu dikurangi dengan E0-nya yang oksidasi aluminium. Ya, maka nanti E0-nya Cu itu kan 0,34 volt dikurangi negatif 1,66. Maka artinya 0,34 min sama min jadi plus ya, ditambah dengan 1,66. 4 ditambah 6 adalah 10, nyimpen 1 7, ditambah 3 itu 10, nyimpen 1, maka jadi 2 volt. Oke ya, untuk yang notasi sel ketiga saya buat di sini ya dek, notasi sel yang ketiga. Maka nanti rumusnya E sel itu adalah E reduksi yaitu Cu dikurangi dengan E0-nya yang oksidasi yaitu CD. Cu-nya 0,34 dikurangi CD-nya negatif 0,4. Maka nanti 0,34 min sama min jadi plus ya. Maka jawabannya adalah 0,74 volt. Oke ya, poin B sudah kita kerjakan. Kita lanjut ke poin C. Tuliskan reaksi selnya. Nah, misalkan saya untuk yang ini ya, notasi sel yang pertama ya, yang mengalami oksidasi adalah aluminium. Maka nanti aluminium menjadi aluminium 3 plus, melepas nanti sini 3E. Oksidasi itu elektronnya di kanan ya, mengikuti muatannya 3 ya, maka 3 min. Reduksinya itu adalah CD,
maka nanti CD2 plus menjadi CD. Karena ini 2 plus, maka kita tambah 2E. Lalu kita kalikan silang, dikalikan 2, dikalikan 3. Yang dikalikan silang itu elektronnya ya. Maka nanti hasilnya adalah 2Al ditambah dengan 3CD2 plus menjadi 2Al3 plus ditambah dengan 3CD. Ya, inilah hasil reaksi selnya. Tinggal adik nanti kasih fase ya. Kalau nggak ada muatan itu artinya fasenya solid. Kalau ada muatan itu fasenya aqueous atau larutan. Maka Al3 plus nanti fasenya adalah aqueous. Untuk CD di sini fasenya adalah solid. Oke ya, kita akan lanjut ya untuk poin larutan yang kedua ya, atau notasi sel yang kedua. Notasi sel yang kedua, oksidasinya adalah aluminium Al menjadi Al3 plus 3E. Sekarang reduksinya itu adalah Cu ya, maka nanti Cu2 plus menjadi Cu. Ini kurang ke kanan ya. Nanti sini plus 2E menjadi Cu. Nah, kita kalikan silang, ini 3, ini 2. Maka kalikan 2, sini kalikan 3. Maka menjadi 2 kalikan Al, 2Al ditambah dengan 3 kalikan Cu2 plus 3 Cu2 plus menjadi 2 kalikan Al3 plus ditambah dengan 3 kalikan Cu. Nah, ini jawabannya. Untuk elektronnya hilang ya. Untuk notasi sel yang ketiga, untuk PR kalian ya dengan cara yang sama ini, maka nanti oksidasinya adalah CD, reduksinya adalah Cu ya, bisa ya. Next kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui data potensial elektroda Cu dan Al adalah sebagai berikut. N0-nya Cu itu adalah plus 0,34 volt, sedangkan N0-nya aluminium negatif 1,66 volt. Berdasarkan data potensial tersebut, larutan CuSO4 dapat disimpan dalam botol aluminium. Benarkah demikian? Ya, dari nilai N0-nya di sini untuk Cu itu N0-nya lebih besar ya, maka Cu nanti di sini mengalami reduksi, sedangkan Al itu akan mengalami oksidasi. Maka ketika larutan CuSO4 dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari aluminium ya, jadi reaksinya kayak gini, ada CuSO4, kita letakkan ke dalam bejana yang terbuat dari aluminium, maka Cu itu akan tereduksi. Cu tereduksi ini kan Cu2 plus ya, akan tereduksi menjadi Cu dan dia akan mengendap, Cu-nya mengendap. Lalu aluminium akan bereaksi dengan SO4 menjadi Al2SO43. Ya, tinggal kita setarakan aja ya. Ini adalah 2, lalu di sini ada 3 dan di sini ada 3. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa CuSO4 tidak dapat disimpan dalam botol aluminium ya. Jadi tidak dapat disimpan dalam botol aluminium. Kenapa? Karena nanti Cu akan mengendap pada botol tersebut dan aluminium akan bereaksi dengan sulfat menghasilkan aluminium sulfat. Oke ya, paham ya? Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nomor 3, tuliskan reaksi elektrolisis berikut. A. Larutan NaI fasenya aqueous ya, terion menjadi Na plus dan I min. Oke ya, nanti yang masuk ke katoda itu adalah yang ini, yang positif. Karena pada elektrolisis itu berlaku kenap ya, kenap. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Jadi yang masuk ke kutub negatif adalah ion yang bermuatan positif. Nah, ini adalah elektrodanya platina. Jika yang masuk adalah larutan yang mengandung golongan 1A,
maka nanti di katoda reaksinya adalah 2H2O. Kalau ini hafalan ya Dek, 2H2O menghasilkan 2OH- dan H2. Jadi menghasilkan gas berupa hidrogen. Selanjutnya, jika yang masuk ke anoda itu adalah ikmin. Ikmin itu adalah ion bukan asam oksi. Maka nanti yang bereaksi di anoda ya ionnya. Berarti ikminnya menjadi apa? Menjadi I2. I-nya 2 maka Mbak masukkan sini 2. Ini 2 elektron maka Mbak masukkan sini 2E. Tulis ya yang catatan guru kalian reaksi anoda katoda pada elektrolisis. Karena elektronnya sama maka artinya baik atas maupun bawah kita kali 1. Nanti reaksi selnya sudah ketemu ya Dek. Maka nanti reaksi selnya itu adalah 2H2O ditambah dengan 2 ikmin menghasilkan 2OH- ditambah dengan H2 ditambah dengan I2. Oke ya, kita lanjut ke poin B. Larutan ZnNO32. ZnNO32 itu akan terion menjadi Zn2+ ditambah dengan 2NO3-. Nah, ternyata elektrodanya adalah Cu. Cu itu bukan inert. Yang inert itu adalah PT, AU sama C ya. Nah, maka nanti yang reaksi di katoda siapa Mbak? Jika yang masuk ke katoda adalah bukan golongan 1, 2 atau aluminium, Zn kan bukan golongan 1 dan 2A ya, maka yang bereaksi adalah logamnya. Maka Zn-nya yang bereaksi. Katoda mengalami reduksi, maka Zn2+ menjadi Zn. Ya, nanti kita tambah 2E di sini. Selanjutnya, yang di anoda itu adalah NO3. NO3 itu asam oksi. Tetapi karena elektrodanya bukan inert, selama elektrodanya bukan inert, maka yang bereaksi di anoda itu adalah logam anodanya, yaitu Cu-nya di sini. Maka Cu teroksidasi menjadi Cu2+ plus 2E. Karena masing-masing 2 maka kita kalikan 1 dan 1. Reaksi selnya itu adalah Zn2+ ditambah dengan Cu menghasilkan Zn ditambah Cu2+. Oke ya, untuk poin C, Al2O3 leburan itu liquid ya. Terion jadi apa? 2Al3+ dan 3O2-. Elektrodanya adalah inert. Siapa yang ke katoda? Yang ke katoda yang ini. Aluminium kalau bentuknya lelehan maka yang bereaksi tetap aluminiumnya. Tapi kalau besok bentuknya larutan, nanti yang di katoda yang bereaksi ini. Pakai 2H2O. Ya, maka nanti aluminium 3+ mengalami reduksi menjadi Al. Maka nanti sini 3 elektron. Kalian baca ya untuk catatan reaksi anoda dan katoda pada elektrolisis. Selanjutnya, yang di anoda itu adalah O2-. O2- itu bukan asam oksi ya, maka yang bereaksi O2-nya. O2- menjadi O2. Jadi kalau I- nanti menjadi I2. Ini bukan asam oksi ya, contoh Cl- nanti jadi Cl2. Ya, Br- nanti jadinya Br2. Karena ini O2- maka jadinya O2. Paham ya Dek? Di ruas kanan oksigennya 2, kok ruas kiri oksigennya 1, maka saya kalikan 2. Muatannya jadi -4, maka saya tambah sini 4E. Jadi muatannya sama-sama 4. Paham ya Dek ya? Setelah itu baru kita kalikan silang. Yang di atas kita kalikan 4, yang di bawah kita kalikan 3. Maka nanti reaksi selnya adalah 4Al3+ ditambah 3 kalikan 2, 6 ya, 6O2- menjadi 4Al ditambah 3O2. Oke? Semoga kalian semuanya paham ya Dek. Semangat belajarnya. Kita masuk ke soal nomor 4 ya, ini ya.
Seorang peserta didik ingin melapisi lempeng besi dengan perak ya. Jadi Mbak punya ada lempeng besi akan dilapisi oleh perak. Perak itu Ag ya. Nah, ini lempengnya adalah besi. Pelapisan tersebut dilakukan dengan cara mengelektrolisis larutan Ag+ selama 10 menit. Elektrolisisnya selama 10 menit. Digunakan arus sebesar 10 ampere. Oh, ini I. I-nya itu adalah 10 ampere. Jika massa jenis perak, ρ-nya Ag itu adalah 10,5 gram per mili, dan ketebalan lapisan yang diinginkan adalah 0,03 cm. Berarti ini ketebalan yang di sininya ya. Ya, di sini adalah tinggi ya, tinggi lapisannya. Itu mintanya adalah 0,03 cm. Tentukan massa perak yang digunakan berapa. Oh, yang ditanya ya, Mbak taruh sini ya. Yang ditanya itu adalah berapakah massa Ag yang digunakan dan luas permukaan lempeng besi ya, ditanya luas permukaan lempeng besi yang terlapisi jika atom relatif Ag adalah 108. Oke ya, D. Saya akan mulai dari rumus massa untuk elektrolisis, itu adalah E kali I kali T dibagi dengan 96.500. E itu adalah AR dibagi bilox ya. AR-nya siapa ya? AR-nya Ag yang melapisi 108. Biloxnya Ag itu adalah 1. Bilox 1 berasal dari sini ya. Oke, yuk kita masukkan, berarti 108 dibagi 1 adalah 108. Kuat arusnya itu adalah 10 ampere. Waktu itu wajib detik ya, maka saya 10 kalikan 60, nanti ketemu satuannya detik. 600 dibagi dengan 96.500. Ini hilang ya. 108 dikali 10, lalu saya kali 6. Hasilnya saya bagi 965. Ya, massa yang melapisi adalah 6,715 gram. Oke, ini untuk jawaban poin ini ya, Dek. Berapakah massa Ag yang melapisi? Ya, atau massa Ag yang digunakan. Ini berarti jawaban untuk yang poin pertama atau A ya. Sekarang saya akan masuk ke luas permukaan. Ya, rumusnya ρ itu adalah M per V. Maka nanti V itu rumusnya adalah M dibagi dengan ρ. Massa Ag-nya itu adalah 6,715. Massa jenisnya itu adalah ini. Ya, 10,5. Nah, saya bagi dulu ya. Maka nanti volumenya adalah 0,6395. Di sini satuannya adalah mililiter ya. Selanjutnya, apa rumusnya volume? Volume itu rumusnya adalah luas permukaan ya, atau luas alas dikali dengan tinggi. Tingginya perak yang melapisi. Volumenya adalah 0,6395. Ini volumenya. Luas alasnya tidak tahu ya, atau luas permukaan yang terlapis. Tingginya itu adalah 0,03 cm. Ya, di sini mili itu sama saja centimeter kubik ya, Dek. Maka tingginya itu 0,03. Maka nanti luas alas atau luas permukaan yang terlapis adalah 0,6395 saya bagi dengan 0,03. Hasilnya adalah 21,317 cm persegi. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5 untuk esai. Suatu proses elektrolisis yang dilakukan dengan arus sebesar X ampere, I-nya itu adalah X ampere, selama 1 jam, waktunya itu adalah 1 jam, dapat mengendapkan 5,175 gram timbal dari larutan timbal sulfat ya, PbSO4. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam HCl
Nah, jika pada I yang sama, maka I-nya juga XA, dialirkan ke dalam HCl selama 2 jam. Hitunglah volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu. Berapakah sih volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius 1 atm itu STP. Di sini diketahui AR-nya PB itu adalah 207. Ya, berarti ini pada kuat arus yang sama dialirkan ke dalam 2 sel ke-1 dan sel ke-2 ya. Maka nanti kita bisa menggunakan rumus hukum Faraday 2. Oke ya. Yuk, apa rumusnya? Hukum Faraday 2 itu rumusnya adalah mol 1 kali bilog 1 sama dengan mol 2 kali bilog kedua. Mol 1 bilog 1 di sel yang ke-1 itu punyanya PB ya. Berarti rumusnya mol di sini punyanya PB. Untuk yang di kanan ini kan untuk menghasilkan gas H2 ya. Maka di sini punyanya H2. Mol PB, apa rumusnya mol dalam keadaan massa? Maka nanti gram dibagi dengan AR-nya PB 207. Bilogsnya PB di sini adalah 2 dari PB SO4 ya. SO4 itu 2 min, maka PB-nya 2 plus. Sama dengan molnya H2 dikali bilogs H2 itu adalah 2. Di sini H2 itu artinya bukan unsur bebas ya, tetapi H itu plus 1 kalikan 2 itu plus 2. Ya, oke, ini kita hilangkan. Maka nanti ketemulah molnya H2 0,025. Ya, setelah molnya H2 ketemu, nanti volumenya ketemu ya dalam keadaan STP mol dikali 22,4. 0,025 dikali 22,4. Hasilnya adalah 0,56 liter. Ya, tapi hati-hati ya, untuk keadaan 0,56 liter itu jika bereaksi selama 1 jam lah. Ini mintanya 2 jam, maka tinggal kita kalikan 2 jam ya. Ya, pada saat 2 jam, maka nanti volume H2 yang dihasilkan itu adalah 0,56 saya kali dengan 2. Jawabannya adalah 1,12 liter. Oke adik, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.